Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi kita wabarakatuh. belajar bersama dengan Teh Febi dan sahabat semuanya yang hadir pada kesempatan sore hari ini ya Teh. Ya, Mungkin sebelum nanti kita masuk ke testimoninya teman-teman, kita ingin mengupas sebuah tema yang ini sangat menarik tentang melampaui iri dan mengubahnya menjadi cinta, dan itu akan menjadi jalan manifestasi yang sangat powerful gitu ya. Jadi ceritanya gini Teh, kita ini kan manusiawi ya. Kadang kalau melihat seseorang yang nggak kita suka, terus kemudian punya prestasi yang gemilang, itu terkadang masih muncul rasa-rasa eh iri, rasa-rasa nggak suka gitu ya. Terus yang namanya hidup gitu, kadang kita mencapai sesuatu kebalik juga, ada orang yang iri juga sama kita gitu. Nah, pertanyaan pertanyaan saya, gimana sih Teh tekniknya mengubah rasa atau emosi iri ini menjadi cinta dan itu akan menjadi jalan manifestasi paling powerful gitu. Gimana Teh Feby? jadi gini Mas Hendra, itu sebabnya penting ya kita untuk tahu sebuah sistem kerja semesta, bahwa sistem kerja semesta itu bekerja seperti pantulan gitu. Dia seperti cermin yang memantul. Artinya apa? Ketika semesta, Allah dan semesta mengizinkan ada realita hadir di dalam kehidupan kita berupa teman yang sukses gitu. Itu artinya sebenarnya sinyal semestanya itu lagi kayak pengen ngasih tahu kamu juga bakal dapat kesuksesan itu gitu. Sebetulnya itu sinyal. Karena apa? Karena semesta, Allah dan semesta itu berkomunikasi sama kita lewat peristiwa, Mas Hendra. Jadi ketika ada sebuah peristiwa, itu ada sebuah cerita yang lagi mau disampaikan ke kita gitu. Ketika ada kesuksesan salah satu teman kita terjadi, dan kita melihat, mendengar, dan merasakan itu, sadari bahwa orang yang hadir dalam kehidupan kita itu adalah pantulan. Dan yang terjadi terhadap kehidupan kita tergantung bagaimana kita meresponnya, Mas Hendra. Pada saat responnya adalah iri, nih ya, pada saat responnya, ih kenapa sih kok dia yang berhasil, harusnya kan aku gitu. Pada saat responnya iri, semesta itu membaca bahwa kamu nggak mau itu, gitu. Semesta membaca kamu nggak mau itu, kamu nggak suka itu. Jadi sisi kesuksesan orang itu akan sulit sekali terjadi di dalam kehidupan dia. Karena respon kita inilah yang menciptakan realita kita. Respon kita yang menciptakan realita kita. Respon iri, respon kesel, respon cemburu gitu ya, marah, iri, itu artinya aku nggak mau itu, dan semesta akan menjauhkan realitas yang menyenangkan itu dalam kehidupan kita. Artinya kita menolaknya, menolak realita itu datang. Berbeda dengan sebuah kesadaran bahwa ketika ada kesuksesan terjadi, sinyal semesta. Sinyal semesta nih, aku bakal dapetin yang seperti ini, karena semesta dan Allah berkomunikasi sama kita lewat peristiwa. Ketika sesuatu itu datang kayak ngasih katalog gitu, Mas Hendra, mau ini enggak gitu, katalog hadir nih dalam kehidupan kita. Ketika kita lihat itu sebagai sebuah realita bahwa ada hukum pantulan, aku dan kamu adalah satu. Kan sama-sama isi dalemannya, Mas. Iya, iya, iya. Jadi pasti dia akan menarik dalam realita yang kalau kita mau sesuatu biasanya dihadirkan dulu di lingkungan kita seperti itu. Nah, ketika kita memahami dalam sebuah pengetahuan bahwa semesta berkomunikasi sama kita lewat peristiwa, ini ada katalog jalan nih berupa kesuksesan, atau temen cerita, income aku udah 100 juta loh. Nah, ketika kita tahu pengetahuannya bahwa feedback dari kita itulah yang menciptakan realita, pasti kita akan bilang, alhamdulillah, semoga dia semakin sukses, semakin lancar, dan itu menular kepadaku. Artinya kita agree dengan semua realita itu dan semesta membaca.
adanya getaran syukur, adanya getaran bahagia, adanya getaran mendoakan, adanya getaran sayang, ada getaran cinta, dan realita itu yang kita dapat. Dan biasanya kita akan dapat tuh seperti apa yang dilihat. Kalau aku ngelihat sesuatu yang nyaman-nyaman, yang enak-enak, atau temen yang lebih sukses, itu selalu yes, aku akan jadi seperti itu. On the Iya, way, iya, on iya, the iya. way. Aku bisa mulai nangkap ya. Tapi yang jadi masalah, kalau misalnya yang sukses itu adalah teman-teman dekat, tetangga, atau kemudian pada apa tuh namanya, pada sebuah circle yang memang hubungan kita sama dia itu netral-netral aja, nggak pernah ada konflik, nggak pernah ada luka batin. Itu saya pikir menjadi lebih mudah untuk kemudian kita bisa, oke, ini sinyal semesta, aku akan bisa seperti dia. Ini tanda-tanda sebentar lagi aku akan sampai di level itu. Itu akan lebih mudah, Teh. Nah, yang jadi Yes. persoalan adalah ketika kemudian itu terjadi kepada orang-orang yang kita benci gitu, bahkan lihat mukanya aja tuh, gitu ya. Nah, ini kan bukan persoalan yang gampang gitu. Gimana tips dan triksnya supaya kemudian kita tetap bisa mencintai orang-orang yang kita benci itu, Teh. Ya, kembali lagi sadari bahwa semua yang hadir itu tukang pos, Mas. Ketika orang itu hadir dan akhirnya kita ke-trigger, kesal, marah, itu ada pesan semestanya bahwa rasa marah, kesel itu menutupi kelimpahan kamu. Ya memang harus disadari, disambut, terima, alirkan, lepaskan. Hanya itu caranya gitu. Untuk pada akhirnya output di dalam kehidupan kita itu bisa selaras sejalan dengan keinginan kita. Pada saat, Mas Hendra, kuncinya ya, pada saat realita hidup kita tidak sesuai apa yang kita pengen, artinya getaran tubuh kita lagi nggak selaras, Mas. Itu sebuah notifikasi, time to release. Kalau ada peristiwa yang aku nggak suka sama peristiwa ini, atau aku nggak nyaman sama peristiwa ini, artinya tubuh kita lagi nggak selaras dengan getaran semesta. Dan itu notifikasi untuk waktunya kita sambut, terima semua realita, sadari, terima apa adanya situasi itu, alirkan, lepaskan. Waktunya rilis. Hanya itu sih, Mas. Jadi kehidupan ini seni dalam penerimaan semua. Dan seni gak usah dipegangin deh, dilepasin aja hasilnya. Seni itu aja sih kalau diambil kesimpulannya sebenarnya, Mas. Hanya substansi simple. Teh Febi boleh nambahin pertanyaan nggak untuk yang lagi dibahas ini ya? Jadi kan kalau itu ada di pihak kita ya, artinya itu mengenai feeling kita. Cuman kan selama ini fenomenanya kadang ada di diri orang lain. Kayak misalkan ain, kan dalam Islam juga ada ya. Nah, jadi ada yang kebahagiaan kita itu nyakitin orang lain gitu loh. Dan itu biasanya terjadi di keluarga ya. Maksudnya kerabat dekat gitu. Ada yang kita kadang feel gitu, kita kadang ngerasain orang ini tuh nggak senang melihat saya senang gitu. Itu sebaiknya respon kita seperti apa? Kalau selama ini yang saya lakukan, saya misalkan kan kita senang bikin kayak story kalau kita lagi ke satu tempat yang menyenangkan. Itu kadang kalau misalkan saya itu share gitu, itu kayak kerasa gitu feel-nya, dan nanti kita ada aja gitu berantem atau apa gitu kan. Saya pikir apa ini yang dinamakan ain gitu. Terus saya masih agak rancu nih di dalam menyikapi hal seperti ini. Mohon penjelasannya. Iya. Jadi inti dari semua adalah apa yang kita rasain. Kalau ada sensasi rasa yang nggak nyaman, sambut aja rasa yang nggak nyaman itu, alirkan, lepaskan gitu. Substansinya itu aja sih, Teh. Jadi kalau misalnya ada sesuatu nih yang terjadi dalam realita nih, kehidupan berjalan, lalu ada sensasi tubuh yang nggak nyaman. Kan sensasi tubuh yang nggak nyaman macam-macam ya. Ada rasa nggak enak, ada rasa sedih, ada rasa cemas gitu. Sebenarnya nggak perlu dikasih judul juga sih sensasi-sensasi itu. Pokoknya ada rasa nggak nyaman di hati aja. Rasa nggak nyaman di hati, duduk dulu sama rasa itu, terima aja rasa itu. Terima, sambut, terima, alirkan, lepaskan.
Di titik kita menyambut itu dengan penuh gitu, kita sadari bahwa sebenarnya semua rasa ini cuma butuh diterima gitu, jangan ditolak gitu. Duduk aja sama rasa itu, berdamai sama rasa yang nggak nyaman tadi itu ketika udah naruh status story kita lagi jalan di mana segala macem. Kalau ada rasa yang nggak nyaman, ya udah sambut, terima, alirkan, lepaskan. Hari-hari kayak gitu sih kalau aku, sambut, terima, alirkan, lepaskan. Karena pencipta realita kita adalah respon energi yang kita lepaskan. Apa yang kita lepaskan secara energi, itulah yang kita terima. Apa yang kita lepaskan, itu yang kita terima. Apa yang kita fokuskan, apa yang kita intensikan, itu yang jadi realita kenyataan. Itu yang kita terima gitu. Jadi substansinya seperti itu. Kalau memang niatnya tidak menyakiti orang lain, ngalir aja teh. Tapi kalau ternyata di dalam perjalanannya ada rasa, aduh nggak nyaman, ya udah, sambut, terima, alirkan, lepaskan. Gitu. Oke, Oke, Mas Hendra? oke. Berarti dengan apa tuh namanya, mungkin bisa dikasih contoh konkret kalau versinya Teh Feby ya, supaya apa ya, supaya kita itu tetap senantiasa bisa menjaga cinta, supaya tetap menyala meskipun badai menerpa gitu ya. Kalau aku kan sederhana banget gitu ya, misalnya ada orang yang nggak suka gitu, alah nggak level ngurusin dia, mikir yang lebih produktif gitu ya, ngurusin orang-orang yang mencintai kita gitu. Atau kalau nggak gitu, pakai analogi berjalan di tengah hutan melihat mangga busuk. Kalau kita goblok ya mangga busuknya kita pegang terus kemudian kita jilat, kita muntah-muntah sendiri. Tapi kalau kita cerdas, udah jelas-jelas mangga busuk kok, abaikan aja, jalan aja ya, biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu gitu ya. Mereka anjingnya, kita kafilahnya. Itu kalau saya sesimpel itu sih, sudah nggak ada problem lagi gitu. Nah, kalau caranya TVB mungkin ini bisa dikasih contoh ya biar bisa dipraktikkan sama teman-teman gitu. Gimana Teh? Ya, gini Mas Hendra. Aku memahami bahwa di dalam kehidupan ini ada hukum semesta. Salah satunya adalah hukum keseimbangan. Salah satunya adalah hukum keseimbangan. Ngaji Roso, Mas Hendra, dengan semua apa yang dilakukan, dengan totalitas, banyak yang muji, Mas. Tapi banyak juga kan yang nyinyir, istilahnya gitu. Bener nggak? Banyak yang muji kamu, banyak juga yang memfitnah kamu, istilahnya kayak gitu. Begitupun aku. Di titik video ngaji Roso berjalan, ada yang terima kasih, ada juga versi lain gitu. Jadi kalau aku selalu melihat dalam kacamata yang lebih luas semua realita. Semesta sedang berkomunikasi sama aku lewat peristiwa. Peristiwanya nggak selalu enak gitu, sadari itu. Bahwa kehidupan ini bicara tentang cinta tanpa batas. Ada cinta tanpa batas artinya adalah keutuhan. Bahagia, sedih, terima. Gelap, terang, terima. Apakah Mas Hendra dan teman-teman TVB, aku mau siang aja terang, gelap, malam aku nggak mau, nggak suka. Kan nggak bisa, Mas. Bener nggak? Bisa nggak kita milih terang aja siang, malam nggak mau? Nggak bisa. Tetap aja maghrib, tetap aja gelap gitu loh. Tanpa kesadaran tentang hukum keseimbangan, repot Mas ngejalanin hidup, pasti baper. Pasti bawaannya pengen marah, bawaannya pengen gitu. Tapi kalau udah mengerti bahwa ada hukum keseimbangan, ada yang memuji ngaji Roso, ada juga yang terjadi di dalam realita pribadi kamu yang gak nyaman gitu. Itu kan hukum keseimbangan, terima aja dua-duanya gitu. Tapi terima dengan bijak gitu. Sambut dan terima. Ketika gak nyaman, masuk ke dalam, ini pesannya apa gitu. Ada sisi apa yang aku ke-trigger nggak nyamannya. Kalau ternyata kesel, marah, ya udah sambut dan terima aja rasa kesel marahnya. Lalu sadari kitalah 100% yang bertanggung jawab terhadap semua realita apapun yang muncul di dalam kehidupan kita. Kenapa kita yang bertanggung jawab? Itu datang dan terjadi karena pantulan data masa kecil, file-file memori bawah sadar kita, dari mulai kita di dalam kandungan, lalu SD ke bawah, 10 tahun ke bawah, dia ada belief, ada bagasi emosi, sedih, cemas. Saat lalu kita nggak tahu cara menerima dan melepas gitu. Itu masih terus nyala, menjadi realita yang sekarang. Jadi
sadari bahwa kita punya kontribusi terhadap semua yang terjadi, bukan karena orang lain. Jadi Oke. ketika kesadarannya sudah pada satu titik, ada hukum keseimbangan di alam semesta ini. Ada yang memuji, ada yang memfitnah. Ada yang tim kerja bagus, ada yang enggak. Ada yang rese, ada yang patuh gitu. Ya udah, keseimbangan, tinggal kita bijaksana aja. So, what the solution gitu aja. Solusinya Oke. apa? Tapi nggak usah dibawa dalam gitu, karena nanti jadi looping. Kalau aku sih alhamdulillah ya. Kalau untuk hal-hal kayak gitu tuh nggak butuh rilis-rilis gitu ya. Jadi aku cukup sekedar nggak level ngurusin kayak gini gitu. Aku langsung fokus pada atensi yang lebih besar dan time will tell. Lihat aja nanti waktu yang akan menjawab kok gitu aja. Kalau aku tuh sesimpel itu sih Teh. Jadi kalau misalnya ya cuman kan yang jadi masalah kadang itu yang harus dilatih adalah supaya kita nggak gampang iri sama orang itu loh. Itu yang perlu dilatih gitu. Karena manusiawi banget gitu loh. Kadang masih muncul gitu ya rasa kalau melihat orang yang kita benci terus dia naik level tuh kadang masih muncul perasaan kurang ajar kenapa harus dia sih itu aja sih kalau kalau yang akunya sih misalnya ada yang gituin aduh itu udah lulus dari dulu deh kayaknya aku nggak pernah ngurusin orang-orang ya bagiku nggak penting banget tuh kalau saya loh ya Ya, gitu jadi mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Teh Feby ini eh, membawa apa ya perspektif baru bagaimana cara kita bisa melampaui rasa iri dan dengki even itu adalah diri kita yang iri dan dengki atau menghadapi orang-orang yang iri dan dengki terhadap kita mengubahnya menjadi sebuah energi cinta dan kalau pengalaman kisah nyata hidupku sendiri sampai di titik ini sih hal-hal seperti itu justru menjadi bahan bakar menjadi sebuah dendam yang positif, menjadi suatu hal yang itu akan ya menaikkan level kita sih. Itu kalau kalau pengalaman hidupku sendiri, tapi kan teman-teman memiliki cerita masing-masing gitu ya, sesuai dengan keunikan masing-masing gitu. Ya nggak Teh? betul. Tapi yang substansi gini sih Mas, untuk kita nggak cepet iri sama orang gitu ya. Hmm. Kalau saja semua orang tahu siapa diri dia, kalau aja semua orang mau merenung ke dalam gitu, kamu siapakah kamu gitu? Kenapa kamu diciptain? Kamu adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Jauh sebelum kamu hadir di dunia ini, udah dirancang dalam kelimpahan, dalam kebahagiaan, dalam kesuksesan. Itu rancangan awalnya udah begitu, Mas. Oke. Jadi kalau aja kamu sadar akan itu gitu, nggak akan ada rasa itu. Justru Oke. bukankah ilmu yang merubah sikap dan cara pandang kita? Iya ya, setelah kita tahu siapa diri kita, harusnya kan kita tahu bahwa kita satu terhubung dengan yang lainnya. Nggak perlu ngiri-ngiri Iri karena sama orang lain buat apa gitu ya? defaultnya udah sama, Mas. Defaultnya udah sama. Maksudnya kelimpahannya tuh dipasangin sama aku, Bu Nyoman, Teh Susi, Mbak Mira, Mbak Mesya, sama teman-teman semua. Itu sama gitu. Bedanya apa? Bedanya adalah cara kita merespon terhadap kehidupan ini. Itu yang membedakan hasil. Iya. Tapi emang teori itu gampang sih. Praktiknya itu loh. Praktiknya dalam kehidupan itu loh ya. Yang aduh ngomong aja sih gampang. Banyak orang pinter ngomong. Tapi untuk menerjemahkan teorinya dalam kehidupan sehari-hari itu yang memang butuh jam terbang. Dan ini soal level kesadaran sih. Oke. Bu Mirawati mau bertanya sama Teh Feby terkait dengan isu ini. Ya, silakan Bu Mira. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Feby, Mas Hendra. Ya, Bu. Mohon izin ya, tadi mau menambahkan ada ingat teknik dari Teh Feby yang mana apabila apapun yang terjadi di luar diri kita itu adalah cerminan dari dalam diri kita sendiri. Jadi memang karena kita masih proses, memang releasing itu sangat penting banget. Yang seperti Teh Feby bilang, kalau perlu 1 jam setiap jam itu releasing. Karena pada saat kita releasing pertama, mungkin itu masih ada bagasi emosi yang belum kelar gitu. Jadi sehingga
Mas, terpancar dari orang-orang di luar diri kita. Jadi yang seperti Mas Hendra tadi bilang, itu mau ditambahkan bahwa memang ada teknik juga yang cuek banget kayak gitu, tapi buat orang yang baru, yang kata Mas Hendra tadi tidak gampang, itu tekniknya itu tadi Mas, kalau yang kubuktikan sendiri. Jadi setiap ada yang tidak nyaman di depanku, saya nggak bereaksi dulu, diam dulu, kata TVB diam, dalam hati diterima, lalu diserahkan ke semesta. Jadi sebentar lagi tuh pasti happy. Oke. Itu aja Teh Hendra. Siap, Kalau dari siap. oh iya, kasih. Makasih Bu, thank you. Iya, ya mungkin ini Bu Mira apa mesin tubuhnya Hendra sama Bu Mira mungkin berbeda gitu kali ya. Jadi kadang-kadang memang gitu sih. Artinya nggak semua peserta itu memang cocok gitu ya. Artinya mesin tubuhnya orang tuh berbeda-beda gitu. Kalau saya sesimpel itu sih Bu, cara rilisnya gitu, bilang alah nggak level, gitu aja udah beres gitu ya. Oke, jadi Teh, itu salah satu tips dan trik untuk kemudian mengubah cacian menjadi cinta, menjadi cahaya, agar kita sadar penuh bahwa dirinya sebenarnya adalah bagian dari diri kita sendiri, gitu ya Teh ya. Jadi, Betul. jadi menarik banget. Enak ya kalau hidup tuh kayak gini ya Teh ya. Iya Mas, kan di Quran juga dibilang surat Al-An'am, hidup itu cuma permainan dan senda gurau. Jadi nggak usah Iya, terlalu iya. serius-serius Mas. Oke, Dibikin asik aja lah Mas hidup ini. keren.